Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chelsea Kids GSJA. Nah, hari ini kita lagi jadi apa Cici? Kita jadi seorang detektif. Oke, nah tadi anak-anak semua, adik-adik Chelsea Kids GSJA sudah melihat cerita pendek yang diperankan oleh Cici Moni. Nah, dari cerita ini apa sih bisa kita dapatkan bahwa sehebat-hebatnya seorang detektif, dia tidak bisa menemukan jalan keselamatan karena satu-satunya jalan keselamatan adalah siapa Cici Moni? Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa yuk. Mari lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya pada pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku.
Sudah kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
Shalom Chancy Kids, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan yang tolong buat setiap adik-adik untuk mereka duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema saya apakah juga berdosa? Adik-adik, pernah nggak kamu berpikir kalau aku adalah orang yang baik? Aku tidak pernah berbuat jahat. Jadi aku bukan orang berdosa dong. Nah, pemikiran seperti ini salah adik-adik ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia adalah berdosa. Ya, semua manusia keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa. Contohnya Kain bisa membunuh Habel adiknya. Ya, itulah yang disebut dosa keturunan Adam dan Hawa. Karena Kain tidak pernah diajar oleh Adam dan Hawa untuk membenci, marah, iri hati, bahkan membunuh. Ya, yuk coba kita sama-sama buka di kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kejadian 4 ayat 7 sampai 8. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Amin. Kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Kejadian pasal 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Pasal 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Dikatakan di ayat ketiga bahwa Kain mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan tapi ditolak Tuhan. Sedangkan si Habel adiknya mempersembahkan korban bakaran dan diterima oleh Tuhan. Nah, dari situlah timbul rasa iri hati di hati Kain. Lalu marah dan kemudian panaslah hatinya sehingga ia ingin membunuh Habel adiknya. Ya. Nah, kira-kira pernah nggak kamu diajarin adik-adik sama mama papa untuk misalnya menyontek atau berbohong? Pasti enggak dong.
Ya, nggak ada ya orang tua atau papa mama yang mengajarkan anaknya untuk berbohong, atau mencuri, atau iri hati. Nah, itulah yang disebut dengan dosa keturunan. Mereka atau dosa itu telah masuk ke dalam hati semua manusia. Dan hati manusia itu rasanya ingin berbuat jahat, ya. Karena dosalah manusia telah berpisah dari Allah. Kira-kira bisa nggak ya kita menghapus semua dosa kita? Terus ada nggak orang yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Nggak ada ya adik-adik ya, satu pun nggak ada ya manusia yang bisa menyelamatkan kita. Ya, dia mau pintar, mau jago, mau hebat sekalipun tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Cuma ada satu, Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kira-kira kalau kita udah berbuat dosa, kita udah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus mau nggak ya mengampuni setiap dosa-dosa kita, mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita? Ya, kira-kira adik-adik mau nggak ya Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mau mengampuni setiap kesalahan kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus tuh sungguh baik, sangat baik ya. Dia nggak pernah mau melupakan kita. Ya, dia pasti memaafkan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita, dan menghapus semua dosa kita ya. Nah, satu manusia berdosa, seluruh umat manusia berdosa. Dan satu manusia tidak berdosa datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa, dan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita. Kita datang sama Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita ya adik-adik ya. Nah, cerita Cici sampai di sini. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah orang berdosa. Tolong kami supaya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, dan Allah yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini dalam setiap sekolah kami, studi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi Chancy Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi nih. Untuk hari ini Cici akan membacakan ayat hafalan untuk kalian semua. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini akan diambil dari Roma 3 ayat 24. Tapi di sini ada dua kata-kata yang hilang nih. Aduh, tapi Cici nggak tahu nih kata-katanya ada di mana ya. Kira-kira kalian ingat gak sih ada di mana? Apa? Di sini. Iya nggak ya? Coba Cici buka dulu kali ya. Wah, bener adik-adik. Ternyata ini pilihan jawabannya. Nah, ada dua pilihan nih ternyata. Jadi, Cici bacain dulu ya. Yang pilihan A, kasih Allah. B, kasih karunia. Yuk kita sama-sama baca dulu ayat Alkitabnya yuk. Di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wah, jadi ada yang tahu nggak sih tadi jawabannya apa ya? Nih, coba kalian lihat lagi deh di pilihannya. Gimana? A, kasih Allah bukannya tadi? Oh, bener banget nih. Emang Chancy Kids ya paling pinter deh pokoknya. Bener jawabannya itu yang B ya, kasih karunia. Jadi kita sama-sama baca lagi yuk sekali lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, Cici tunggu ya untuk ayat hafalannya.
Jangan lupa kalian menghafal ayat hafalannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk persembahan dapat diberikan melalui rekening GSJ Cendrawasih di 28888747777 atau dapat melalui GoPay, OVO, ataupun aplikasi lainnya yang tertera di bawah ini. Nah, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan ke dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami memberikan yang terbaik, kami juga ingin memberikan janji iman. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan bisa berkenan di hadapan-Mu. Dan juga semoga Natal yang akan kami laksanakan di tahun ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa ya ini ya? Titiknya ada 3, titiknya ada 1, terus ada yang ini. Cimani, ngapain? Ini aku ketemu sesuatu. Apaan itu? Aku dapat sesuatu. Jadi apa ya? Aku juga nggak tahu. Kayak kita harus memecahkan sesuatu dengan kode-kode ini. Namanya apa ya? Apaan ya itu ya? Adik-adik kira-kira tahu nggak? Oh, aku tahu. Ini kode Morse. Oh, kode Morse. Iya. Oh, ini coba Tante Dewi coba pegang. Ayo. Mari kita pecahkan ini bersama-sama. Yuk adik-adik pecahkan ya masalah ini ya. Coba kita lihat yang nomor 1. Berarti apa ya? Titiknya ada 3. Apa ya? Huruf apa ya? S. Oh, iya S. Coba dilihat. Oke. Tulis S. S. Oke, yang kedua. Coba aku yang tebak ya. Yang kedua. Ini titiknya ada 1, terus ada persegi panjang. Apa ya? Oh, A. Ya bukan sih? Iya, A. Iya benar. A. Nah, sekarang Tante Dewi dong. Oke. Coba dilihat nih pakai kaca pembesar. Titiknya 1. Persegi panjangnya 1. Terus titiknya lagi. Tambah lagi titiknya lagi. Wih, panjang amat ya. Kira-kira apa ya? Lupa nih yang ini. L kali ya. Oh, coba L. Kayaknya L deh. L. Ayo ada Nah, 2 lagi. ada 2 lagi nih. Cici Angel, gampang nih Cici Angel. Titiknya ada 2. Apa tuh ya? I. Titiknya 2. Oh, iya, I. Oh, iya. Tulis. Oke. Nah, 1 lagi. Yang belum terpecahkan. Coba kita lihat. Persegi panjang 1, titiknya ada 3. Kayaknya itu B deh. B. Coba Ci, tulis B Ci. Bisa B. Coba B. Kayaknya B bener deh. Apa tuh jadi bacanya? Apa nih bacanya adik-adik? Salib. Oh, ternyata salib. Bacaannya salib. Karena salib ini telah menebus kita. Nah, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, senang kan adik-adik? Yuk, nanti adik-adik boleh belajar huruf Morse yang lebih lagi. Dadah! Mengerjakan aktivitas utama. Nah, adik-adik, untuk aktivitas wajib minggu ini diambil dari buku Rema halaman 22. Jadi, kita sama-sama temukan di dalam kotak ini 6 kata yang berkaitan dengan dosa. Adik-adik bisa mengerjakannya di kertas secara langsung atau bisa juga diedit lewat smartphone adik-adik. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom
adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kreativitas kali ini kita akan membuat senjata Yesus pahlawanku. Nah, di sini Cici udah ngebuat pedang yang bisa dirubah jadi salib. Kok bisa sih, Ci? Terus kenapa ya Cici sih pilih kreativitas ini? Kita tunggu sampai habis. Oke, pertama-tama siapin dulu nih 2 origami warna. Kemudian alat perekat, bisa pakai apa aja ya. Lalu gunting, ingat hati-hati ya ketika menggunakan gunting ini biar nggak kena tangan. Nah, origami yang satu ini bakal kita bagi menjadi 4 bagian. Kayak gini nih nanti hasilnya. Jadi ada 3 bagian aja yang kita pakai origami kecil, kemudian 1 origami besarnya. Origami besarnya kemudian dilipat 2 kayak gini. Dilipat yang rapi, kemudian ketika dibuka kan kelihatan tuh garis tengahnya. Kita lipat lagi ke dalam ke arah garis tengah yang udah kebentuk di lipatan sebelumnya. Atas bawah dilipat yang rapi ya. Selanjutnya dilipat lagi nih ke tengah-tengah bagian bawah dan juga bagian atasnya. Ingat dilipat yang rapi biar hasilnya bagus. Nah, kalau udah bagian atasnya ini bisa ditekuk membentuk segitiga ya, kanan dan kirinya. Cukup bagian atasnya aja, bagian bawahnya nggak perlu ya teman-teman. Hasilnya bakal kayak gini. Oke, yang selanjutnya adalah bagian origami kecilnya tadi nih. Stepnya sama kayak yang tadi, yaitu dilipat 2 dulu, terus dilipat lagi ke tengah-tengahnya, atas dan bawahnya. Nah, kalau udah jadi dia bakal kayak gini aja nih. Kemudian 2 origami kecil yang lainnya gimana nih, Ci? Nah, 2 origami kecil lainnya itu sama kayak origami yang tadi, dilipat 2 dulu, dilipat yang rapi, kemudian ketika dibuka kelihatan garis tengahnya, dilipat lagi bagian bawahnya ke arah garis tengah yang udah kebentuk tadi. Tapi bedanya untuk 2 origami ini adalah kita bakal tekuk membentuk segitiga cukup di bagian atasnya aja, kanan dan kirinya. Kayak gini ya. Oke, kalau udah kayak gini, lakuin hal yang sama ke origami kecil satunya lagi. Jadi nanti kita bakal punya 2 bentuk. Kayak gini deh. Nah, ini udah waktunya kita merangkai origami-origami yang udah kita lipat tadi nih. Di sini Cici tempelinnya pakai double tape. Kalian bisa pakai apapun itu. Cici udah pasang double tape-nya. Ini tinggal dibuka aja, kemudian tinggal ditempel kayak gini ya. Ditempel yang rapi. Nah, yang selanjutnya origami yang kecil ini yang gak ada bentuk segitiganya, kita tempel di bagian bawah origami yang besar. Kayak gini ya, ditempelnya di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya 2 origami kecil yang lainnya tadi yang ada bentuk segitiganya bakal kita tempelin di sisi kanan dan sisi kiri pedangnya ya. Nah, hasilnya bakal kayak gini deh. Kita jadi punya 2 pedang. Tapi nih teman-teman, kalau misalnya pahlawan di dunia itu melawan musuhnya itu menggunakan pedang. Tapi kalau pahlawan kita yaitu Tuhan Yesus yang membebaskan kita dan melawan maut supaya kita hidup dalam kekekalan, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, jadi itu dia perbedaannya antara pahlawan di dunia yang melawan musuhnya menggunakan pedang dengan pahlawan kita yaitu Tuhan Yesus yang melawan maut dengan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oke, jangan lupa dikerjain ya kreativitasnya. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, pagi ini Cici Brenda dan Cici Moni kita mau menginfokan anak-anak Chancy Kids GSJ yang berulang tahun di bulan Oktober. Yeay! Oke, dari kelas Batita ada Sean yang berulang tahun di tanggal 9 Oktober. Dan ada Joanne yang berulang tahun di tanggal 18 Oktober. Nah, selanjutnya untuk kelas Balita ada Angel nih yang berulang tahun di tanggal 9 Oktober. Nah, dari Pratama 1 ada Diva di 12 Oktober, ada Chloe di 17 Oktober, Kenzo Wiguna di 27 Oktober. Nah, di Pratama 3 ada Herbert yang berulang tahun pada tanggal 31 Oktober. Happy birthday! Happy birthday! Thank you Chancy Kids yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Oke, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali ya Bapak, tapi kami percaya setiap firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami boleh jadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, kami boleh semakin percaya bahwa Tuhanlah jalan satu-satunya keselamatan kami ya Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami, setiap sekolah kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week kids, God bless you.